Di saat kita tidak berpakaian baju tradisional kita, budaya kita, maka kita jadi orang asing di tempat sendiri. Iya, betul. Di saat saya misalnya bangga dengan Bali, boleh bangga dengan Bali, tapi menjadi orang Bali nggak boleh. Ya, jadi Iya. harus menjelaskan Desa Karepate, Desa Mawacara. Kita hasil persamaan itu menjelaskan bahwa semua kesucian yang dijalankan oleh masyarakat di luar Bali itu disamakan dengan kesulinggihan di Bali. Ini. Di saat Nusantara ini kacau, terjadi kekacauan, maka sang sulinggi yang harus memperbaiki kekacauan itu. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam jumpa sahabat Baskara dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Virgi Eka, tentunya dalam Baskara Podcast, persembahan Badan Penyiaran Hindu Pusat, Warta Dharma Penyejut Jiwa. Nah, perbincangan pada hari ini spesial, kita akan membahas mengenai Sabu Pandita dan tugas dan fungsinya nih. Tentunya salah satunya sebagai pembimbing umat ya, dan juga untuk melaksanakan upekara. Dan spesial pada podcast hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sering menjadi pelayan umat dan panutan kita bersama, yaitu yaitu Ida Siliwangi. Gimana kabarnya Ratu? Sehat, Astungkara, siap. Siap. Bagaimana nih aktivitas belakangan ini Ratu? Aktivitas kita biasa pada umat, mimpin umat dan bertemu dengan umat. Karena kemarin aja kita bawa rombongan dari Bali 44 orang ke Astana Gede Kawali, ke Candi Cangkuang. Jadi banyaklah bertemu dengan umat, dan umat juga terkaget-kaget di saat ternyata ada Hindu di Tanah Sunda. Iya, jadi sahabat Baskara, spesial pada perbincangan hari ini menjelang Pesamuan Agung ya, tentunya pasti ditunggu-tunggu nih. Banyak banget pembahasan Pesamuan Agung dan salah satunya adalah pembahasan mengenai Diksa Pariksa Ratu. Dan tentunya banyak banget nih tentunya sahabat Baskara, terutama Gen Z ya. Mungkin yang belum tahu Ratu tentang Sabu Pandita, karena Ratu kan juga sebagai Sabu Pandita ya. Iya, mungkin boleh dijelasin dulu Ratu Sabu Pandita nih seperti apa? Sabu Pandita itu adalah organ tertinggi di PHDI. Jadi dari semua organ yang ada di PHDI, Sabu Pandita lah organ tertinggi. PHDI ada Sabah Walake, ada pengurus harian, dan ada Sabu Pandita. Nah, Sabu Pandita itu mewakili 33 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di saat Sabu Pandita berkumpul pesamuan besok, itu memutuskan arah, gerak, dan langkah Sabu Pandita dalam PHDI kemana arahnya. Pesamuan adalah suatu kumpulan di mana kita semua Sabu Pandita berdiskusi untuk menentukan arah dan langkah tadi dalam keputusan pesamuan. Jadi sangat penting pesamuan itu untuk dilakukan oleh Sabu Pandita. Ratu, dan ternyata Pandita niki kan tugasnya bukan hanya berfungsi untuk melaksanakan upekara, tapi ternyata ada juga nih dalam struktur PHDI. Nah, kira-kira kenapa nih Ratu perlu adanya Sabu Pandita dalam struktur PHDI ini Gini, PHDI itu awal-awalnya dibentuk oleh Sabu Pandita, bukan struktur PHDI. Jadi pada PHDI adalah Sabu Pandita, di mana organisasi PHDI adalah rumah besarnya Sabu Pandita. Sekarang dibagi 3 ini, Sabu Pandita, pengurus harian, dan Sabah Walake. Ini kan baru-baru saja dibuat ini. Dulu-dulunya PHDI adalah semuanya para sulinggi yang ada di PHDI. Jadi Sabu Pandita adalah kumpulan para sulinggi atau para resi atau para pandita dalam PHDI gitu. Jadi bukan organ yang terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan di mana para sulinggi memutuskan gerak, pikir, dan langkahnya para umat itu di mana tatanannya, bagaimana perilakunya, bagaimana yang harus dilakukannya dalam upacara dan sebagainya. Itu ditentukan dalam pesamuan. Nah, pesamuan-pesamuan ini dilakukan agar terarah gitu. Umatnya terarah, aturan-aturannya jelas, tidak kesana kesini gitu ya, fokus dalam bentuk-bentuk dari hasil pesamuan gitu. Iya, jadi kalau Ratu sendiri nih kan sudah berapa lama Ratu? Kayaknya udah lama banget, udah sepuh banget nih. Sayanya udah tua, di PHDI-nya baru 4 tahun.
sebagai sekretaris Sabah Pandita. Tapi pengalamannya sejauh ini sebagai Sabah Pandita gimana Ratu? Aduh, mau yang menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan dulu kali ya. Kalau yang menyenangkan ketemu dengan umat, bertemu dengan umat, tidak ada satu kebahagiaan di saat kita bisa melayani umat dan di saat umat itu mencapai titik artinya terpenuhi hasratnya dengan bertemu dengan Sang Sulinggi, itu nggak ada duanya. Dukanya kita biaya sendiri, nggak pernah ada satupun Sulinggi itu dibiayai oleh PHDI. Kita harus ngayah soal ngayahnya, artinya kita menjalankan dharma totalitas, tidak mengharapkan apapun. Itulah Sabah Pandita. Gitu. Sepertinya ini jadi salah satu pembahasan lain juga nanti Pasaman Agung Ratu. Iya. Karena gini, kita coba mencapai titik moksa. Moksa itu bukan setelah nanti mati, tapi di saat hidup kita moksa. Melepaskan kehidupan dan hidup dalam kematian, itulah moksa totalitas. Di saat kita tidak berpikir mendapatkan apa, menghasilkan apa dari bertemu dengan umat, berjalan menjalankan dharma, rilis apa adanya, itu akhirnya kami, saya dengan ide istri yang melakukan itu mencapai titik bahagianya luar biasa. Ketemu dengan umat, berbicara dengan umat dimanapun di seluruh pelosok itu, ternyata mereka sangat merindukan tapakan seorang Sulinggi yang turun ke bumi gitu. Artinya napak dia Sulinggi turun gunung teh mesti jalan gitu. Iya. Gitu. Iya, cukup menarik ya. Jadi moksa itu bukan setelah mati. Bukan setelah mati, tapi ketika kita hidup pun Betul. kita bisa mencapai moksa. Itu sangat menarik. Nah, di Sabah Pandita Nike kan ada banyak pembahasan tentunya Ratu dan salah satu pembahasan mungkin yang menjadi tugas Sabah Pandita nih, setahu Virgi Ratu mungkin boleh dikoreksi ya. Itu membahas tentang dikse parikse, entah itu dikse Eka Jati ataupun Dwi Jati Ratu. Setuju. Kira-kira bedanya apa Ratu? Ini dikse Eka Jati adalah sebagai bijenistite atau bawati. Jadi mencapai titik bawati itu dengan proses yang panjang, maka namanya Eka Jati adalah bijenistite atau bawati. Itu 2 tahun sebelum Dwi Jati. Jadi untuk menjadi seorang Sulinggi harus menjalankan upacara Dwi Jati. Proses upacara Dwi Jati itu mengalami berbeda dengan Eka Jati. Dwi Jati itu sidarage, banyak proses yang dilakukan di saat Dwi Jati. Dikse, ada kata dikse parikse atau dikse Dwi Jati. Nah, dikse parikse atau kelayakan seorang Sulinggi itu dites tuh oleh nabenya di depan para nabe-nabe yang lain. Dites kelayakannya, kompetensinya dan sebagainya. Jadi banyak seringkali di saat dikse parikse itu seringkali ada patrun-patrun yang tidak boleh dilakukan tetapi terlanggar. Satu contoh, mantram dan mudra belum boleh dilakukan sebagai calon diksite. Sebagai calon Sulinggi itu nggak boleh dia melakukan mantra dan sebagainya. Karena beliau belum jadi Sulinggi, kan gitu ya. Setelah dia jadi Sulinggi, maka dia wajib melakukan mantram sebagaimana mudra dan sebagainya. Tetapi untuk dikse parikse nggak boleh diuji dulu itu. Nah, ini seringkali kebablasan. Ingin menunjukkan kemampuan seorang anaknya atau calon diksanya itu bisa tidak memantram dan memudra. Padahal belum pantas dia melakukan itu karena belum jadi seorang Sulinggi. Gitu. Nah, dibahas tadi pesamuan ini. Bagaimana layak atau tidaknya susunan acaranya, susunan pertanyaannya di dikse itu di sini. Di pesamuan Sabah Pandita yang dilakukan. Lalu bagaimana seorang Sulinggi di luar Bali misalkan, diksenya seperti apa, itu ditentukannya di pesamuan Sabah Pandita nanti. Jadi bisa dibayangkan, sangat penting keputusan-keputusan pesamuan Sabah Pandita. Gitu. Iya, ini cukup menarik Ratu ya, dan sebelum ke dikse pariksenya nih, Virgi penasaran dulu Ratu, apakah karena ada di sosial media itu banyak beredar, banyak yang ketepak ngayah Ratu, khususnya untuk yang jadi pemangku atau ngiring gitu. Nah, apakah pedande niki memang dari garis keturunan yang menjadi pedande atau juga ada yang istilahnya seperti ketepak ngayah gitu ya? Ini pertanyaan titipan apa atau abang ini? Emang dari keluar dari nah. Iya. Gini, kalau di Bali ada caturwangsa. Tapi di luar Bali tidak mengenal itu. Karena ide seorang Sulinggi Sunda,
maka yang saya pahami adalah catur warna. Paham ya? Yeah. Catur warna itu adalah di mana seorang calon brahmana, calon seorang pemimpin atau pemimpin umat, dia harus belajar bagaimana beliau mengetahui ajaran agama Hindu. Dia harus belajar tuh agar dia menjadi seorang brahmana. Bahasa kasarnya gini, warna itu profesionalisme. Yeah. Ya, kalau wangsa keturunan. Jadi bapaknya Sulinggi, anaknya harus jadi Sulinggi gitu. Ini kan wangsa brahmana, sudra, kesatria dan sebagainya, itu wangsa. Nah, kalau di luar Bali itu catur warna. Catur warna di bagaimana dia seorang tentara, kesatria, dia harus masuk ke akabri. Kan belajar sebagaimana kesatria. Yeah. Kalau dia seorang Vaisya harus belajar di UI, ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi artinya benar-benar dia menjalankan profesionalismenya sebagaimana yang dijalankannya. Nah, seorang sebagai resi, saya harus belajar bagaimana Hindu itu, bagaimana pengetahuan Hindu itu, bagaimana cara menjadi. Saya harus belajar di sana. Gitu. Nah, karena saya orang Sunda, di mana di Sunda itu tidak ada lagi keresian yang ada di Bali, maka saya belajarnya ke Bali. Gitu. Nah, di saat saya belajar ke Bali, saya belajar tentang bagaimana sebagai seorang resi, bagaimana menjalankan keresian, itu belajar di Bali. Nah, di saat kita belajar, maka berfungsilah catur warna kepada ide pribadi. Di mana saya dulu, bapak ibu saya kan bukan seorang resi, gitu. Ya, paham ya? Jadi waktu saya belajar kebrahmanaan, maka saya menjadi seorang brahmana. Gitu. Iya, ini menarik Ratu, dan berbicara tentang di luar Bali khususnya Ratu, apakah di luar Bali itu pandita itu disebut dengan nama yang sama Ratu, dan apakah aturan dikse parikse ini sama semua untuk se-Indonesia, karena kan di Sabha Pandita tentunya mengatur tentang Indonesia itu semua, Ratu. betul. Iya. Gini, persamuan 2024 kemarin kita hasil persamuan itu menjelaskan bahwa semua kesucian yang dijalankan oleh masyarakat di luar Bali itu disamakan dengan kesulinggihan di Bali, disamakan, di equal, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Bahkan waktu itu kita membicarakan tentang Romo Dukun Tengger, itu apa prosesnya dan bagaimana prosesnya. Ada perdebatan yang panjang sampai jam 4 subuh waktu itu. Dari jam 9 pagi, jam 9 pagi, jam 4 subuh kita belum selesai. Akhirnya diputuskan bahwa Romo Dukun Tengger sama dengan kesulinggihan. Prosesnya yang berbeda-beda di setiap daerah. Desa Mawacara, Desa Kalepatra. Di Tengger, Desa Mawacara, Desa Kalepatra. Sebagaimana di sana dilakukan penyucian, sebagaimana kepercayaan orang Tengger. Gitu. Nah, untuk tempat-tempat yang belum mempunyai tatanan dudonan seperti Tengger, maka ide memberikan acuan agar tetap bernabekan dari Bali, gitu. Kalau dari Bali berarti peguruan-guruan ajarannya dari Bali. Tinggal setelah dia jadi Sulinggi, dia harus menjalankan Desa Mawacara, Desa Kalepatranya sebagaimana tempatnya dia tinggal. Asalnya dia tinggal di mana, dia harus menjalankan itu. Dia tidak boleh ke Bali-Balian, tidak boleh jadi Bali sentris nih, gitu. Maka dia harus menjalankan, misalnya satu contoh, orang Kalimantan, dia harus menjalankan sebagaimana orang Kalimantan. Tidak boleh Bali tinggal di Kalimantan lalu berperilaku seperti orang Bali. Contohnya gini, ya. Di saat kita tidak berpakaian baju tradisional kita, budaya kita, maka kita jadi orang asing di tempat sendiri. Iya, betul. Di saat saya misalnya bangga dengan Bali, boleh bangga dengan Bali, tapi menjadi orang Bali nggak boleh. Ya, jadi harus menjalankan Desa Kalepatra, Desa Mawacara. Itulah perlu kebijakan dari sang Sulinggi lokal, ya, artinya daerah setempat, untuk mengkaji bagaimana Bantennya, bagaimana upakaranya, itu harus dikaji oleh mereka. Gitu. Jadi kalau mereka tidak punya dudonan itu, belajar ke Bali, tarik apa yang bisa dilakukan di tempatnya. Gitu. Iya, berarti pedoman dikse parikse niki khususnya untuk yang berada di luar Bali niki didapat dari kajian yang dibuat oleh para Sulinggi di Bali. Yang di Bali. Iya, karena gini, maaf nih, di seluruh Indonesia kan yang ajaknya cuma di Bali. Kesulinggihan itu cuma ada di Bali. Gitu. Yang jadi istimewanya dari seluruh dunia, gelar kesulinggihan itu hanya ada di Bali. Gitu. Nah, Bali lah yang punya kekhususan kesulinggihan. Patut dan wajar bila mana semua umat Hindu seluruh Indonesia belajar di Bali. Gitu.
bagaimana menjadi seorang sulinggi, bagaimana mempelajari kesulinggihannya, bagaimana tata cara kesulinggihannya, bagaimana tata cara upacaranya gitu. Nah setelah beliau lulus di Bali, terapkan di tempatnya masing-masing gitu. Orang Batak belajar di Bali, tempatkan di Bataknya, sebagaimana Batak yang gitu. Ngerti maksudnya? Jadi lokal jenis Bataknya jangan dibuang gitu. Jadi kita itu mengembangkan Hindunya bukan Bali sentris. Nggak boleh Bali sentris. Kalau Bali sentris mati Hindu Nusantaranya. Hindu itu dinamis. Hindu itu kayak canang. Macam-macam bunganya itulah Hindu. Kalimantan warnanya kuning, Sunda warnanya merah. Digabungkan jadi persembahan kepada Sang Hyang Widi dalam bentuk ketulusan hati gitu. Jadi kalau penyeragaman Hindu itu nggak benar. Hindu itu berbeda-beda tapi punya satu tujuan, Moksatam Jagatita Pacidama. Tujuannya ke situ. Apapun kamu Kalimantan silakan dengan karingannya. Saya Sunda dengan Sunda Wiwitannya. Silakan jalankan keinduannya. Lalu semua banyak. Di Indonesia itu maaf ada 38 provinsi dan semuanya punya modal untuk jadi Hindu. Paham ya? Yeah. Mereka punya potensi jadi Hindu dan Hindu harus come back again kepada Nusantara. Sepakat nggak tuh? Sepakat. Nah, kalau sepakat berarti jangan diseragamkan Hindunya. Jadi kalau semisal di pedoman Diksa Pariksa yang dibuat oleh Sabha Pandita, itu apakah karena kan yang dipelajari di Bali itu kan secara keilmuannya Ratu yang bisa dipakai dengan tujuan yang sama gitu. Tapi ketika kembali ke daerah kan tentu dengan cara yang berbeda. Betul. Sesuai dengan yang dipakai oleh daerah itu gitu. Lalu di Diksa Pariksa ini pedomannya itu apakah ada perwakilan dari masing-masing daerah yang mengungkapkan kekhususan mereka gitu? Gini, Ida bicara berkali-kali. Bali adalah kampus besar umat agama Hindu. Bali adalah the big kampusnya agama Hindu. Bali adalah sentral spiritualnya Nusantara. Kita sepakat di sana dulu. Kalau kayak sekarang UI kan dari semua Indonesia masuk ke UI. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kan nggak mungkin juga misalnya orang Batak mengulos di sana kan. Jadi apapun yang di UI ajarkan itu dipakai sama seluruh Indonesia. Tapi begitu dia lulus dari UI dia menjalankan sebagaimana seperti tugasnya dia dari tempat masing-masing, berkarya di tempat masing-masing. Artinya seorang dokter di UI lulus ke Batak, ke Medan sana, dia kan nggak harus mengulangkan sendi-sendi kemedanannya gitu. Dia malah sukunya harus diperkuat. Nah, di saat semua sentral-sentral itu berkembang sebagaimana Desa Mawacara, Desa Kalepatra, maka akan berhasil. Jadi alma maternya UI, ngerti ya? Iya. Alma maternya UI, kayak G-nya alma maternya apa? Unram. Nah, kalau Unram sekarang kan ke Jakarta, tapi kan tidak menghilangkan alma maternya. Betul. Begitu dipanggil ke alma mater, kita kembali lagi ke alma mater. Nah, itulah fungsi profesionalisme. Maka dia sampaikan, di luar Bali catur warna, bukan wangsa gitu. Iya, menarik Ratu. Ada nggak sih permasalahan dari Diksa Pariksa yang sejauh ini mungkin terjadi di Indonesia Ratu yang kemudian ini menjadi evaluasi tentunya Sabha Baskara untuk dibahas pada Pesamuan Agung nanti Ratu? Aduh, Diksa Pariksa tuh Pak, gini, banyak sekali permasalahan di saat seorang calon sulinggi atau sudah menjadi sulinggi juga bermasalah. Pertama, sulinggi-sulinggi ini seringkali harus bernabekan sesuatu di mana nabenya itu memaksakan kehendak kepada nanaknya. Seperti mana, maaf nih, seorang wangsa kesatria harus menjadi wangsa yang bukan kesatria, Sri Empu dan sebagainya. Itu sering terjadi. Gitu. Dan beberapa kali dia sebagai sekretaris Sabha Pandita dimintai bantuan dan pertolongan dari nanak-nanak yang dipecat oleh nabenya. Bayangkan loh, dipecat oleh nabenya karena anaknya nggak mau mengikuti peguron-guron nabenya. Ada satu yang kejadiannya lucunya gini. Di saat seorang nanak keluar dari keluarganya, keluarga kesatria nih, lalu ngiring pada Sri Empu, pada kan harusnya begawan dia, gelarnya. Ini mengikut dengan Sri Empu, maka dia dipecat, di paten itu digunting gelungnya. Sedangkan beliau yang namanya di paten harus berdasarkan dia terlibat pidana
pencabulan atau pidana-pidana berat lainnya, bukan sekedar karena dia tidak ingin ikut, ngerti maksudnya, ikut nama nabinya, itu dipaten, nggak boleh kayak gitu. Ya dipaten itu dikena pidana, terlibat pidana dan terbukti pidana, maka dipaten. Nah, kalau sekarang dia tidak mau karena dia sadar dia adalah bukan wangsa sebagaimana wangsa nabinya, lalu dia ingin membebaskan diri dari nama nabinya, itu nggak boleh dipaten. Nabinya harus dengan logo memberikan namanya kepada anaknya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada Sulinggi melakukan perselingkuhan dengan seratinya. Lalu melakukan perselingkuhan dengan seratinya, Sulinggi ini masih muput nih. Ya, masih muput karya, padahal kan sudah cuntakeun ya. Kita bicara kayaknya ketawa. Sulinggi ini muput dengan selingkuh dengan seratinya, lalu dia masih muput. Istrinya diperceraikan sama dia. Sama si suaminya ini yang Sulinggi ini. Sekarang maaf nih, dia yang berbuat salah kan suaminya. Setuju ya di situ ya? Setuju. Yang berbuat salah suaminya. Tetapi yang dikucilkan istrinya. Bayangkan nih. Nah, ide yang membela beliau. Ide membela istrinya ini luar biasa. Tetapi karena belum ada peguruan-guruan kesulinggihan yang menentukan bahwa dia bisa menjalankan sebagaimana Sulinggi, maka lokas parasraya nggak muncul-muncul. Bahkan Sulinggi yang suaminya ini tetap melakukan upacara dimanapun. Ini jadi ketidakadilan yang luar biasa depan mata kita. Kalau disebut ini, waduh, kita akan dicemooh sama umat lain. Iya, betul. Nah, ini di-keep nih. Tapi nanti di pesamuan ini harus dibuka. Maka di pesamuan itu dibuka semua permasalahan kesulinggihan. Yang ketidakadilan dan sebagainya. Mohon izin sekali lagi. Hindu itu menghargai wanita luar biasa loh. Betul. Dan tidak ada satupun di Hindu yang melecehkan wanita. Ada Laksmi, ada Durga Mahakali, di mana perempuan-perempuan itu diberikan simbol kekuasaan yang luar biasa. Saraswati, simbol kecerdasan, kan gitu. Yeah. Nah, ini adalah bagaimana seorang umat Hindu memberikan penghargaan tertinggi kepada wanita. Apa pantas Sulinggi yang sudah lahir dari Weda, dari pengetahuan, memperlakukan wanita seperti itu? Nah, kali kayak mancing soalnya, makanya debat gitu. Jadi jangan mancing lagi, bisa nanti Pak Sundana bisa ngabrobol kawe gitu. Kebuka semua jadi masalah nantinya gitu sayang. Tapi ini cukup menarik Ratu, karena mungkin permasalahan mengenai Pandita Niki kan tidak semua orang tahu. Sahabat Baskara tahu ya, tapi terkait dengan permasalahan tadi Ratu, jika ada case seperti itu karena si suaminya sudah cuntake, berarti yang harusnya memuput upacara melanjutkan kepanditaannya ini berarti istrinya. Harusnya, karena kan gini, kecuntakan itu di saat dia melakukan tindakan amoral, berselingkuh dan sebagainya itu kan amoral. Di saat dia melakukan tindakan amoral, maka nabinya harusnya melukar gelung. Pertanyaannya, kenapa nabinya nggak berani? Gitu. Semua nabi rata-rata nggak berani sama nanaknya. Kenapa? Karena nanaknya mungkin lebih powerful dan sebagainya. Sehingga nabinya tidak berani melakukan ukar gelung. Nah, di saat dia melakukan permasalahan hukum, harusnya kan ada hukum negara yang memutuskan. Ini kan ada hubungan badan di luar nikah, kan harusnya dipidana dong. Betul. Ya. Nah, ini yang tidak pernah tersentuh. Tetapi istrinya korban yang sudah digugat cerai dan sebagainya, itu dimatikan secara nama dan secara akulturasi gitu. Budayanya dimatikan total, seolah-olah dia yang salah dan sebagainya. Pertanyaannya begini, kenapa kok dia diperlakukan seperti itu oleh sang penjahat itu? Karena tidak ada keadilan di situ. Tidak ada keadilan, tidak ada equality before law, artinya sama di mata hukum itu nggak pernah ada. Nah, ini yang menjadi satu tugas Sabha Pandita menempatkan porsinya itu. Kalau tidak ada Sabha Pandita bakal kacau nantinya. Gitu. Ratu, berarti khususnya Sabha Pandita ini akan membuat materi tentang Niki dan solusi-solusi dari permasalahan tadi akan diakomodir dalam Dikse Pariksa Niki. Dan selain Dikse Pariksa juga, apakah ada pembahasan lain yang akan dibahas di Pesamuan Agung, Ratu? Bahasan-bahasannya banyak. Ada namanya Padma Agung, atau ada
artinya pura-pura yang mana saja di seluruh Indonesia yang menjadi pura utama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kenapa kok banyak bunuh diri di Bali, itu buat dibahas juga. Lalu ada lagi ada 9 bahasan lah, yang salah satunya tadi Mulapati dan sebagainya. Ini menjadi konsentrasi Sabha Pandita. Lalu Bali kan hancur sekarang gitu. Kehancuran ini juga dibahas oleh Sabha Pandita. Kenapa Bali hancur, kenapa Bali ada banjir dan bencana sebagainya. Ini menjadi satu bahasan yang kita akan berikan kepada pemerintah Bali. Optionnya seperti ini, bisa nggak lakukan? Sekali lagi, Bali itu hancur karena tidak menjalankan Trihita Karana. Ya, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan manusianya, hubungan dengan alamnya. Hubungan dengan alamnya nggak baik-baik aja. Kalau orang Bali melakukan upacara, udah luar biasa, jor-joran udah kayak apa. Mungkin kayaknya bisa lihat ya. Betul. Hubungan dengan Tuhannya jor-jorannya luar biasa. Tetapi hubungan dengan manusianya tidak baik, hubungan dengan alamnya tidak baik. Di saat manusia dan alamnya tidak baik, maka Manawa sewanya nggak jalan nih. Ya. Yeah. Paham ya? Lalu kan Mandawa Sewa bagaimana kita melayani manusia sebagaimana kita melayani Tuhan. Ini tidak jalan. Lalu hilangnya tempat-tempat di Bali resapan. Nah, daerah resapan itu hilang kenapa? Karena salah kelola, salah tata ruang, salah kelola dan tata ruang itu jadi satu nih. Bayangkan seorang gubernur bisa bingung kehilangan 1.500 hektar. Bayangkan nih satu contoh, masa sih hilang tanahnya? Kayaknya ngasih izin dia juga kan. Dia 2 periode loh, bukan 1 periode, bukan baru kali ini jadi gubernur. Gubernur yang kemarin kan dia juga. Gitu. Kok bisa kaget? IMB-nya kan yang ngeluarkan dia. Gitu. Ya, analisa dampak lingkungannya juga yang ngeluarkan dia. Kok bisa kaget gitu? Jadi bahasa kasarnya, yuk kita kaget sama-sama. Gitu. Gitu. Kaget bareng-bareng. Ya, kita kaget bareng-bareng gitu. Asal jangan latah bareng-bareng aja repot lah. Gitu. Ya, jadi banyak banget ya yang akan dibahas di Pesamuan Agung besok sahabat Baskara. Tentunya salah satunya yang buat Firgi menarik itu tentang ulah pati di Bali, Ratu, karena di tahun 2025 ini banyak banget kasus mutilasi ya. Bunuh diri atau bunuh orang gitu. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Ratu sejauh ini apa penyebab hal itu bisa terjadi, Ratu? Mau dibahas jujur apa bohong? Bohong dulu deh, boleh ya? Jangan jujur-jujur, Pak. Kalau bicara bohong, itu karmanya dia. Ya, karmanya si orang itu. Harus menjalankan itu. Kalau mau bohong, kalau mau jujur, tadi yang membuat karya besar di upacara di Bali itu sudah cuntake. Ngerti maksudnya? Yeah. Bagaimana upacara bisa puput? Yang puputnya aja cuntake gitu loh. Kotor. Sedangkan ini berhubungan dengan Tuhan Sang Hyang Widi Wasa yang Maha Suci. Saat pemuput-pemuput tidak lagi suci, bagaimana dia menyerahkan kesuciannya kepada Sang Hyang Widi Wasa? Bagaimana upacara itu bisa dipuput dengan baik? Kembali lagi nih, Kek. Yeah. Kalau bicara tentang kejujuran menyakitkan memang dibuka. Tapi kalau kita tidak bahas kepada diri kita, siapa lagi yang mengingatkan kita? Kalau bukan kita menghargai Hindu, siapa lagi bisa menghargai Hindu? Jangan pernah berpikir orang lain mengingat atau mengingatkan kita, nggak mungkin. Ya, karena kita adalah umat Hindu, maka kita juga yang memperbaiki Hindu. Iya, berarti tugas Sabha Pandita ini sangat besar ya, Ratu ya. Baru tahu kan? Karena yang dipikirkan kan umat banyak gitu. Betul. Bukan tetangga, tetek bengek yang sebagainya gitu. Iya, tapi semua umat ya. Iya, seluruh umat, seluruh Nusantara. Nusantara kacau karena tidak ada nama bahasa kasarnya gini. Di saat Nusantara ini kacau, terjadi kekacauan, maka Sang Sulinggi yang harus memperbaiki kekacauan itu. Gitu. Bayangkan nih. Bangsa kita kan 278 juta. Iya. Negara ini bisa kena gempa dan tsunami dan sebagainya. Kalau itu terjadi pada bangsa kita, maka terjadilah kekosongan, artinya kesucian Sulinggi. Gitu. Iya, agak speechless ya sama tugas Sabha Pandita sangat luar biasa. Tentunya beliau-beliau ini Sabha Baskara tentunya menjadi panutan kita bersama lah. Swaha. Dan apa nih pesan mungkin Ratu pasti suka duka sebagai seorang
Sahabat Pandita itu sudah sangat banyak Ratu hadapi dengan berbagai permasalahan umat yang terjadi saat ini yang semakin kompleks di tengah zaman Kaliuga ya katanya. Apa nih pesan Ratu untuk umat dan untuk Pasamuan Agung tentunya? Kalau itu gini, saya tidak pesan ke pribadi. Suling itu dihujat. Seringkali suling itu di media sosial dihujat, dihina dan dicaci maki sebagaimana pikiran mereka yang kotor. Di saat media sosial menghina kita, di saat media sosial ada bahasa-bahasa yang tidak baik ditujukan pada sang sulinggi, maka pertanyaannya, apa mereka tahu siapa kita? Apa mereka tahu perjuangan kita? Apa mereka tahu dan mengenal kita seperti apa? Nggak pernah. Yang menghujat itu belum pernah ketemu ide, belum pernah bertemu dengan ide, tapi dia bisa bikin statement A, B, C, D seolah-olah saya seperti itu. Sangat menyedihkan di saat para orang-orang yang tidak mengenal kita tapi menghina kita. Tapi sekali lagi tadi Gai bilang zaman Kaliuga itu buat ide pribadi, saya tidak percaya zaman Kaliuga. Zaman itu dirubah oleh diri kita sebagaimana pikiran kita. Kita punya kemampuan merubah zaman. Jangan kita ngiring jangan zaman. Oh zaman Kaliuga lumrah, nggak bisa kayak gitu. Satu contoh gini, zaman Kaliuga kebenaran tidak ada. Di saat misalnya saya punya anak seperti diperkosa sama orang, yaudah serahkan pada karma aja, nggak bisa kayak gitu. Ngerti maksudnya? Sang Hyang Widi memberikan kita pikir, gerak, dan rasa agar kita bisa menuntut dan bisa berbuat untuk merubah zaman itu. Paham ya? Jadi di saat kita pasrah tentang karma itu nggak benar buat saya. Jadi ada karma yang bisa kita pasrahkan. Satu contoh misalnya karmanya apa? Kita sudah berbuat yang terbaik tapi tidak menghasilkan, itu karma. Tetapi kalau nanti ada kejadian yang harusnya bisa kita cegah dong. Tidak boleh kita pasrah dengan zaman. Ya, sekali lagi itu aja pesannya itu. Kalau harapan untuk Pasamuan Agung besok, Ratu? Nah, harapan ide untuk Pasamuan adalah semoga Pasamuan besok berjalan dengan lancar, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan membuat Hindu semakin maju dan makin besar. Itu harapannya itu. Iya. Yap. Sangat luar biasa Ratu. Sesama Ratu. Atur nuhun rahayu. Baik sahabat Baskara, tentunya perbincangan kita pada hari ini sangat menarik dengan kehadiran Ide Resi Agung Pertanata. Iya betul. Ya. Dan tentunya ini menjadi insight baru untuk kita bahwa tugas pandit itu sangat besar dan tentunya kita sebagai umat harus membantu juga supaya kedepannya Hindu bisa mencapai masa keemasannya lagi. Swaha. Dan tentunya semoga Pasamuan Agung besok bisa melahirkan aturan-aturan yang bisa berlaku untuk kita semua dan berbagai permasalahan pandita yang ada di Indonesia itu bisa terakomodir swaha dan semoga kedepannya PHDI bisa menjadi lebih baik swaha dan tentunya sekian perjumpaan kita pada Baskara Podcast pada hari ini. Saya Virgi Eka, sampai jumpa selanjutnya. Om Santi. Om. Atur nuhun.